Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tasya Rahman. Saya akan mempresentasikan perangkat lunak atau software. Nah, pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang fungsinya mengarahkan kegiatan pemrosesan dari komputer menurut SCOT tahun 2002 nomor 216. Di dalam software berisi instruksi kepada komputer atau pernyataan program yang secara tepat dinyatakan dan diorganisasikan sesuai dengan sinteks dan berbagai aturan tentang konstruksi program. Kedua, ada jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak. Nah, teknologi yang canggih dari perangkat keras akan berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu telah diberikan kepadanya. Instruksi tersebut dengan perangkat lunak atau software ada dua jenis perangkat, yaitu program sistem dan program aplikasi. Nah, yang pertama ada program sistem. Perangkat lunak sistem atau sistem software yaitu perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya menurut Jogianto tahun 2005 nomor 126. Perangkat lunak ini terdiri dari tiga jenis, yaitu sistem operasi, program utility, dan program bertujuan khusus. Nah, sistem operasi atau operating system (OS) merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan operasi dari sistem komputer. Menurut Jogianto tahun 2005 nomor 126. Yang kedua ada program utilitas. OS juga menyediakan fasilitas sejumlah program bantuan yang disebut dengan operating system service atau utility atau bantuan. Program-program bantuan ini misalnya adalah text editor. Dalam program utilitas termasuk program pilih dengan gabung, sort and merge yang akan memilih data sesuai dengan urutan alfabetis, numerik, atau berbagai cara pengurutan lainnya, atau akan menggabungkan serangkaian data atau serangkaian file data. Yang ketiga itu program bertujuan khusus. Sistem ini dimaksud untuk meningkatkan kemampuan sistem operasi dan memberikan layanan khusus kepada program aplikasi. Misalnya saja program manajemen file yang sangat bervariasi. Yang paling canggih dikenal sebagai sistem manajemen database yang dirancang untuk mengelola seluruh file komputer yang memiliki rancangan file khusus. Nah, yang kedua ada program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang ditulis untuk melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Jenis program ini memiliki sifat pasti tentang pemrosesan yang harus dilakukan. File data yang harus diproses guna menyelesaikan suatu pekerjaan, bagaimana hasil pemrosesan yang dilaporkan dan berbagai rinci yang berkaitan dengan kegiatan khusus atau aplikasi. Nah, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program khusus yang sudah disediakan oleh pabrik komputer atau yang sudah dibuat oleh perusahaan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Tujuan dari bahasa pemrograman adalah untuk memungkinkan para pemrograman untuk mengembangkan pemecahan masalah bagi masalah pengelolaan data secara terstruktur dan kemudian mengkomunikasikan secara tepat pemecahan tersebut kepada sistem komputer. Terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman, diantaranya yaitu bahasa mesin atau machine language, dianggap sebagai bahasa rendah karena sangat erat kaitannya dengan rangkaian komputer yang merupakan kode biner yang berkomunikasi secara langsung dengan rangkaian yang dalam programnya merupakan kombinasi dari 1 dan 0. Yang kedua ada bahasa assembly.
Assembly merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa separakit atau assembly language, atau seringkali disebut bahasa pemrograman simbolik atau symbolic programming language, karena merupakan bahasa pertama yang menggunakan simbol daripada kode 1 dan 0. Yang ketiga ada bahasa prosedural. Bahasa prosedural adalah salah satu jenis bahasa tinggi. Bahasa prosedural disebut demikian karena pemrograman harus menguraikan sangat rinci prosedur untuk pengolahan data di dalam sistem komputer. Yang keempat ada bahasa interaktif. Bahasa interaktif adalah jenis lain dari bahasa tinggi yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Bahasa ini disebut interaktif karena kemampuannya untuk menjaga hubungan yang online dan real time antara pengguna dengan komputer. Nah, yang kelima ada bahasa-bahasa file dan database query. Bahasa-bahasa file dan database query dimaksudkan agar memungkinkan program ditulis dengan cepat guna mengakses informasi dan mengambilnya dari sistem file komputer. Nah, yang keenam ada bahasa produktivitas. Bahasa produktivitas atau non-procedural adalah bahasa interaktif yang sudah disempurnakan sehingga lebih cepat dan lebih mudah digunakan untuk menyusun program dan beberapa di antaranya bahkan lebih mudah dipelajari. Disebut non-procedural karena penggunanya hanya diminta merumuskan spesifikasi data yang diperlukan, selain juga spesifikasi prosedur pemrosesan. Nah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.